belajar atau diskusi tentang keyakinan kelas. Mungkin kalian sudah pernah keyakinan kelas bersama, kesepakatan kelas bersama-sama. Ada yang tahu di sini? Nanti kita ini sesuatu ini. Ya, jadi Bapak akan menunjukkan berbagi ini ya. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi. Buku ya sih? Bukan. Nih, Bapak bagi ya. Nih. Warna kuning itu ya? Warna kuning. Itu warna apa? Warna kuning. Nih, kuning. Nih, tiga warna. Ini warna apa? Tahu? Nih, warna apa nih? Nah. Ada lagi warna pink. Biasanya yang pink itu yang mana sih? Siapkan pena. Warna pink, Pak. Pak, suka yang warna pink, Pak. Warna pink. Hijau, Pak. Pak, pink. Pink, Pak. Oke. Kamu warna apa? Pilih warna apa? Ya, kuning. Ini. Hijau. Ikut. Warna apa? Iya, Pak. Warna apa? Pilih warna apa? Pink. Warna? Nama lah nama Mi. Pak, yuk duduk, Pak. Duduk. Warna? Duduk. Biru. Duduk. Ya, biru. Itu enggak putih. Sama. Warna apa? Oke ya, baik. Oh, kenapa? Warna hijau. Warna makan durian. Oke ya, coba pegang semua ini. Ya, pegang semua ya. Ada. Ini menunjukkan kesukaan kalian warna itu. Saya suka warna pink karena saya suka baju warna pink. Jadi, halo. Semangat lagi. 158. Bisa. Oke, fokus. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Di kelas itu tidak boleh ngapain. Contoh kecil ya. Di kelas tidak boleh makan. Ya pada? Ya. Kalau makan berarti kan? B. Bisa ditulis tidak boleh sama, harus beda-beda. Contoh lagi, di kelas tidak boleh bersuara, tidak boleh rame. Di kelas itu tidak boleh. Kita buat kesepakatan kelas. Boleh sekarang, Pak? Ya, boleh. Lebih dari satu boleh. Satu, tidak boleh apa. Dua, tidak boleh apa. Di kelas tidak boleh apa, misalkan ya. Nomor satu Pak, apa? berapa, Pak? 5 boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas dilarang apa misalnya? Terserah kalian. Ya ditulis. Ya. Kesepakatan kelas kita apa? Ya. Kesepakatannya apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol, tidak boleh apa lagi? Ya. Tidak boleh tidur. Lari-lari, ya tidak boleh tidur. Semangat, fokus belajar ya. Silakan dulu. Kita membuat kesepakatan kelas supaya kita harus belajar itu Pak, mau tak? Ya. Kuin. nanti setelah selesai tulis ditempel ya, tempel sebelah sini sama tempel semua. Ya.
Dua Pak. Sepakat anak kelas. Boleh dong. Aku tuh kalau pulang. Sudah, silakan ditangkap. Sini, ditangkap. Sini, ditangkap sendiri, sebelah sini. Ini boleh. Tangkap sini, sini, depan. Tangkap sendiri. Tangkap. Oke, tepuk tangan. Oke, terus tangan, ayo. Terus. Kenapa? Kenapa? Bukan. Artinya apa? Bukan apa? Terbalik. Terbalik apa? Boleh di. Ya sudah boleh ditangkap. Terbalik. Kenapa? Kenapa? Terbalik. Enggak apa-apa. Oh, terbalik ya? Alah, iya. Malam ini. Ya, Abang Ben. Jangan ganggu bisnis lo. Rapi gitu. Di rumah. Makasih. Warna apa? Ya, ayo cepat di tangan. Ini harus dapat meningkatkan, Pak. Oke, cepat. Oke, bagus. Gak apa-apa. Sudah dikatakan? Kita tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku semua kelas 5 yang tetap semangat belajar ya. Kesepakatan kita ya di kelas ya harus kita buat karena apa? Supaya ketika belajar dengan Bapak Ibu guru ya belajar dengan kita istilahnya tuh asri apa tuh aman
sehat, rapi, indah. Kita singkat dengan namanya asri. Jadi kelas 5 ini sangat asri. Artinya apa? Aman, nyaman, sehat, bersih, rapi, tertata rapi, banyak dekorasi. Terus indah, bisa dilihat itu enak, nyaman. Jadi yang pertama, di kelas tidak boleh makan. Sepakat? Makan. Kalau jam kesepakatan harus kita laksanakan. Makan. Yang kedua, di kelas tidak boleh tidur. Sepakat? Makan. Yang ketiga, di kelas tidak boleh main. Sepakat? Makan. Yang keempat, di kelas tidak boleh bersuara. Yang kelima, di kelas tidak boleh bertengkar, tidak boleh ngotak dengan kawan, semangat, ya. Ketika sikap duduk, sikap sempurna, ya. Tidak ada yang miring. Kemudian berikutnya, di kelas tidak boleh jalan. Sepakat? Makan. Jalan sama semua ini. Di kelas tidak boleh buang sampah di sembarang tempat. Ya, di kelas tidak boleh nyontek. Sepakat ya? Makan. Ya, sepakat. Kemudian sama ini di kelas ya tidak boleh apa ya buku ya. Tidak boleh bertengkar sama semua ya. Di kelas tidak boleh melawan bapak ibu guru. Ya. Di kelas tidak boleh merusak properti yang ada di kelas. Tahu properti? Ini loh, ada bunga transgender kalian. Ini kan properti ini kalian. Aset kalian di kelas 5 ya ini. Cantik ya kan? Terus itu adalah kesepakatan kelas. Semoga kelas kita kedepannya akan lebih baik. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. 158. Bisa. 158. Bisa. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Boleh kita foto bersama di depan sini. Sini, kita foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Dewan guru, kepala sekolah serta staf yang ada di ruang guru tercinta ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, ya. Bisa bertemu kembali di ruangan kantor guru. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kita akan membahas menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Di sini ya materi kita yaitu tentang budaya positif untuk di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif ya, disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Apa sih manusia yang diinginkan? Berikutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian berikutnya posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Terakhir adalah ketiga restitusi. Jadi kita membahas konsep utama modul budaya positif. Berikutnya disiplin positif yang pertama. Dalam budaya kita
makna kata disiplin ya. Ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan ya, seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu dan siswa kita. Ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah ya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dan ekstraktif. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kita berbudaya disiplin, menerapkan ke siswa kita, datang tepat waktu dan tidak terlambat waktu sekolah. Jam lonceng 7:30 tentunya anak-anak tidak ada yang terlambat. Ya. Jadi nanti kalau ada terlambat kita membuat kesepakatan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama adalah tentunya bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup pasti. Ya. Kalau kita nggak hidup, gimana? Caranya gimana? Mencari makan dan minum dan sebagainya, kerja ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima dimanapun berada. Ya. Terus yang ketiga, penguasaan, ya, penguasaan kita. Terus yang keempat, kebebasan, bebas kita, tidak terikat dengan siapapun di masyarakat. Yang berikutnya yang terakhir adalah kesenangan. Ya. Kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Berangkat sekolah telat 10 menit kena hukuman, suruh membersihkan lapangan sekolah, ya, WC dan sebagainya. Tuh. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Berikutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi. Ya. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi insintrik. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, konsep disiplin identitas gagal. Ya. Yang pertama adalah hukuman. Ya. Kalau kita mendengar kata hukuman, pasti di pikiran kita, ya, pasti yang pertama menyakitkan. Ya. Terus tidak nyaman. Dulu kita pernah sekolah, ya, di SD, SMP, madrasah atau lain sebagainya. Ketika dihukum oleh guru kita, pasti yang pertama rasanya di dalam hati menyakitkan, tidak nyaman, ya. Takut murid, ya, memaksa, ya. Murid menyembunyikan kesalahan, ya. Murid menjadi rendah diri. Itu kalau depan. Ya. Yang berikutnya penghargaan tidak efektif, ya. Merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Bapak Ibu lanjut dulu ya. Ya. Kemudian konsep disiplin identitas sukses berikutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, ya. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, ya. Respon. Murid menghormati peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu adalah konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Contoh ada beberapa kasus misalkan anak itu ketika ulangan mencontek temannya, itu adalah kasus segitiga restitusi. Caranya gimana? Dipanggil kantor, diajak kasih pengarahan, itu adalah segitiga restitusi. Itu seperti itu kasusnya contohnya. Ada anak tadi yang sering terlambat datang sekolah, seharusnya 7:30 sudah masuk, kadang anak itu jam 8 baru datang. Itu termasuk kasus segitiga restitusi. Caranya gimana? Kita panggil, kasih pengarahan. Kalau masih kayak gitu, panggil orang tuanya, ajak kerjasama. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya teori kontrol. Ya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses ya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang disampaikan oleh Ibu Gozen ini tahun 2004. Ciri-ciri restitusi apa? Bukan yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindak. Yang ketujuh, terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi perbedaannya apa? Contoh kasus ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa coba? Di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, contohnya seperti itu. Guru marah, akhirnya apa? Murid menjadi takut. Ya. Terus yang kedua, konsekuensi. Ya. Jadi beda, hukuman, konsekuensi, restitusi itu beda-beda. Jadi yang berikutnya konsekuensi itu apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu adalah konsekuensi. Contohnya, ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu adalah konsekuensi. Itu contohnya. Berikutnya restitusi. Ya. Perbedaannya apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dengan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nih, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berikutnya, teman. Ya, berikutnya lagi, pemantau. Terus, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini mengontrol siswa kita. Contoh lagi ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol apa? Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, penghukum berarti kan? Karena apa? Patuhi aturan hukum sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti contoh penerapannya ya. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa sama kamu. Contohnya seperti itu. Terus teman, sebagai teman ya. Ayolah yang penting buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu seperti itu pemantau, kalau pemantau. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan? Itu termasuk manajer. Oke. Terus keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas ya? Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Ya, contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau ya, roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Coba kalau nggak ada peraturan memakai helm, ya. Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Ya enggak? Akhirnya apa? Ya. Terus mengapa kita memakai masker pada saat COVID? Supaya aman, tidak kena COVID. Ya, seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Lebih serta. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tuh. Berikutnya berupa pernyataan universal. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berikutnya adalah dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dapat dilibatkan membuat. Nih Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya. Yang pertama menstabilkan validasi identitas.
Ya, ini Bapak Ibu. Nih. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, apa ini? Menyatakan keyakinan. Itu adalah segitiga revolusi. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita semua memiliki motivasi untuk internal untuk bisa berubah. Terima kasih. Ya. Jadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu ubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang lalu. Ya, selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.